Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Ketemu lagi dengan Ibu Esi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya kata agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dalam agrikultur dapat berupa budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Selain itu, agrikultur juga dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Biasanya, kegiatan ini untuk mengelola produk lanjutan, seperti pembuatan tempe, pembuatan keju, dan mengeksploitasi hutan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Apa saja sih produk agrikultur itu? Nah, di sini sudah Ibu tampilkan contoh produk agrikultur dari tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Lalu apa bedanya produk agrikultur dengan produk non-agrikultur? Nah, bedanya di sini bisa dilihat bahwa kalau non-agrikultur itu adalah proses memproduksi tanaman pertanian yang dimanfaatkan selain untuk bahan pangan manusia dan hewan ya, yaitu dimanfaatkan untuk produk non-pangan. Ya, di sini kalian lihat gambar seperti obat-obatan, kertas ya, lemari dan lain sebagainya. Setelah kalian memahami tentang istilah agrikultur, lalu apa yang dimaksud dengan ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Apakah kalian mengetahui bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Seperti kita tahu, Indonesia memiliki iklim tropis dan negara Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian yang menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Dalam bidang pangan, tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas lainnya. Apa peran agrikultur bagi negara kita? Pertanian atau agrikultur adalah sebagai sektor primer atau megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama sebagai kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri Indonesia. Yang kedua, penyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Yang ketiga, berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu sebagai salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Setelah kalian mengetahui peran agrikultur di Indonesia, maka kita harus tahu mengapa pembangunan agrikultur di Indonesia memiliki peranan yang penting. Alasannya yaitu karena di agrikultur atau di sektor pertanian, Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional juga cukup besar dari sektor ini. Yang ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional karena banyak produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri khususnya di bidang agrikultur ini. Yang keempat, banyak sekali atau besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini karena masih mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani ya. Lalu yang kelima yaitu memiliki peran dalam penyediaan pangan masyarakat. Jadi sangat penting sekali untuk dibangun agrikultur di Indonesia ini agar dapat terus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dan dunia.
Dan yang keenam, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Dengan pembangunan agrikultur ini tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di desa-desa. Pengembangan agrikultur di Indonesia ternyata tidak berjalan dengan lancar ya. Ada hambatan yang menjadi penghambat pengembangan agrikultur di Indonesia. Di sini ada 9 nih hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, yaitu yang pertama adalah skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. Kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian ini banyak sekali ya, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan lain sebagainya. Ini tentunya menghambat pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan yang kesembilan yaitu kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Setelah kalian memahami tentang hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia, berikut ini kita akan membahas tentang strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Jadi, ada hambatan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ada strategi yang dapat dilakukan agar agrikultur di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan lebih pesat. Yang pertama, di sini ada 7 ya. Yang pertama yaitu eco farming. Eco farming itu apa sih? Nah, strategi eco farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi yang kedua yaitu distribusi pupuk secara merata. Dalam strategi ini, pemerintah mendata kebutuhan jumlah pupuk selama setahun yang dibutuhkan oleh petani, sehingga petani tidak akan kekurangan pupuk. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Perbaikan irigasi ini sangat penting karena keberhasilan dalam pertanian itu tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan kesediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang keempat, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Yang kelima yaitu pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan yang terakhir yaitu strateginya dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang menyerap pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia, seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Oke, demikian materi kita tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Untuk dapat mengetahui apakah kalian telah menguasai materi ini atau belum, silakan kalian kerjakan latihan di bawah ini. Silakan kalian ketik link yang ada pada layar ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.